Hai, ketemu lagi kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membicarakan tentang PPOK, penyakit paru obstruktif kronik. Apa itu PPOK? PPOK adalah penyakit kronik saluran nafas yang disebabkan oleh inhalasi gas atau zat yang berbahaya sehingga menimbulkan inflamasi dengan gejala-gejala batuk-batuk, berdahak, dan sesak nafas. Biasanya terjadi pada orang yang merokok atau orang yang terkena polusi udara untuk waktu yang lama atau polusi di tempat kerja. Jadi bagaimana kita tahu seseorang menderita PPOK? Pertama, dia punya gejala yang tadi, batuk-batuk kronik, berdahak, dan sesak nafas. Kemudian ada faktor risiko, yaitu dia merokok, atau dia terkena polusi untuk waktu yang lama, atau dia terkena polusi tempat kerja. Kemudian kita lakukan pemeriksaan fungsi paru, yaitu pemeriksaan spirometri. Nanti kita akan bisa melihat bahwa ada obstruksi saluran nafas setelah diberikan obat bronkodilator. Pasien PPOK ini biasanya terjadi pada orang di atas umur 40 tahun. Karena orang yang merokok lama, sekitar 20 tahun, baru dia berkembang menjadi PPOK. Jadi PPOK ini gejalanya mirip asma, sehingga sering orang salah diagnosis. Dia anggap dia asma, padahal dia PPOK. Penyakit ini sangat banyak jumlahnya, prevalensinya tinggi. Di Indonesia dikatakan prevalensi PPOK sekitar 4-5%. Tapi ada penelitian kita tahun 2015 pada orang-orang yang tidak merokok di atas umur 40 tahun, ternyata prevalensinya 6,3%. Apalagi kalau dia merokok, mungkin lebih banyak daripada itu. Nah, apa konsekuensi PPOK ini? Konsekuensinya nanti orang akan sesak nafas, mula-mula dia merasa lelah, cepat capek, kemudian naik tangga mulai ngos-ngosan, kemudian sesak nafas, makin lama makin sesak, kemudian terjadi keterbatasan aktivitas. Karena penyakit ini berlangsung progresif secara lambat. Jadi, saya ingatkan kembali, orang yang punya risiko untuk terjadi PPOK ialah orang yang merokok, orang yang terkena polusi udara untuk waktu yang lama, orang yang di tempat kerjanya banyak asap atau debu yang dihirup untuk waktu yang cukup lama. Gejala-gejalanya adalah dimulai dengan cepat capek, batuk-batuk, berdahak kronik, dan kemudian mulai timbul sesak nafas. Dan kita pastikan dengan pemeriksaan fungsi paru, yaitu spirometri. Terlihat ada obstruksi saluran nafas. Dan ingat, PPOK ini mirip dengan asma. Jadi kalau ada orang-orang yang merokok, kemudian mempunyai gejala-gejala mirip asma, siapa tahu mungkin dia PPOK. Satu lagi, PPOK ini sering disertai dengan penyakit penyerta. Ada beberapa penyakit penyerta yang sering menyertai PPOK. Yang pertama, kelainan jantung. Bisa itu hipertensi, atau kelainan jantung yang lain. Kedua, kanker paru, karena sama-sama punya risiko akibat merokok. Ketiga, depresi pernafasan. Keempat, osteoporosis. Kelima, gangguan metabolik atau diabetes mellitus, penyakit gula. Keenam, OSA,
obstruktif sleep apnea. Itu gangguan obstruksi saluran nafas saat tidur. Jadi, kalau Anda punya gejala-gejala seperti tadi, cepat capek, batuk, berdahak, dan sesak nafas, terutama kalau Anda merokok atau polusi udara yang lama atau bahan-bahan di tempat kerja, siapa tahu Anda PPOK. Silakan berkonsultasi dengan dokter paru. Dan untuk pengobatan PPOK, silakan dilihat video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.